Oke guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi kali ini aku akan membahas sebuah film di mana film ini digadang-gadang mirip dengan kisah nyata, di mana banyak para artis mengadopsi sebuah boneka yang menyerupai bayi manusia. Dan ternyata filmnya sudah lebih dulu tayang loh guys. Judulnya adalah The Guardian Angel. The Guardian Angel adalah film asal Thailand yang menceritakan tentang adanya beberapa kalangan elit yang mengadopsi boneka dan memperlakukan boneka itu seperti anak mereka sendiri. Penasaran gak sih sama ceritanya? Cus lanjut. Film ini diawali dengan seorang wanita cantik yang sedang mempersiapkan kematiannya. Memakai gaun berwarna hitam, pergi ke kamar mandi ditemani oleh boneka kesayangannya. Wanita itu akhirnya mengakhiri hidupnya. Berlanjut pada kisah yang sebenarnya baru dimulai. Kita diperlihatkan pada seorang gadis bernama Lee yang sedang bernyanyi sambil melakukan live streaming. Lee adalah seorang mahasiswi yang memiliki mimpi sebagai seorang penyanyi terkenal. Namun sayangnya ayahnya tidak mau Lee menyanyi seperti mantan ibunya. Tapi Lee masih sangat muda dan tetap ingin menggapai mimpinya itu. Dalam mencapai mimpinya itu, Lee dihadapkan pada satu kenyataan di mana sahabat dekatnya yang bernama Pong meninggal karena bunuh diri. Pong sendiri adalah salah satu penyanyi terkenal dan Lee adalah seorang penyanyi latar bagi Pong. Jadi wanita bergaun hitam yang diperlihatkan di awal adalah Pong sahabat Lee. Pong bunuh diri karena video X-nya viral di media sosial. Mendengar hal itu, Lee sangat frustasi. Ia sempat diinterogasi oleh polisi, namun Lee hanya mengatakan bahwa ia tak tahu apapun. Con này mua đại ngoài chợ thôi. Karena kematian Pong, Lee mengalami beberapa hal mistis. Sampai akhirnya ia mengunjungi Pong di upacara kematiannya dan mendoakan Pong agar bisa beristirahat dengan tenang. Namun saat ayah Pong menanyai tentang kebenaran mengenai video yang viral itu, Lee tetap tak mau mengatakan kebenarannya. Ternyata Lee diancam oleh seseorang agar tak mengatakan apapun mengenai kebenaran video viral itu. Rồi em sạc lắm đâu. Setelah 2 bulan berlalu, akhirnya Lee kembali bangkit mencoba melupakan masa lalu dan melangkah ke depan. Lee mencoba ikut lomba menyanyi meski suara Lee merdu, namun Lee tetap tidak menang lomba. Di sanalah Lee bertemu dengan Mrs. Tem yang menyarankan agar Lee memanggil boneka kumantong yang tepat dan cocok dengan dirinya. Menurut kepercayaan, boneka kumantong membawa keberuntungan dan bisa mengabulkan doa. Lee akhirnya mengikuti saran Mrs. Tem dan pergi ke sebuah tempat untuk meminta boneka kumantong. Di sanalah Lee mendapatkan boneka kumantong yang Lee yakini sebagai pengabul segala doanya. Karena setelah kehadiran boneka itu, Lee akhirnya perlahan mulai menggapai mimpinya. Tak lama setelah Lee mendapatkan boneka kumantong, Lee bertemu dengan mantan tunangan Pong yang sebenarnya sudah Lee sukai sejak lama. Hingga akhirnya, Kan, mantan tunangan Pong, menawarkan agar Lee bisa menjadi penyanyi besar. Lambat laun, hidup Lee mulai berubah. Ia sekarang punya segalanya, ketenaran, harta, sehingga Lee mulai tamak dan menginginkan cinta Kan. Ia pun memohon pada boneka kumantong dan Lee percaya permintaannya kini telah dikabulkan. Kan perlahan juga mencintai Lee. Kini Lee sudah menjadi bintang besar. Lagunya melejit di mana-mana. Lee benar-benar mencapai ketenaran hingga di suatu malam Lee percaya ia juga sudah mendapatkan cinta Kan. Sekarang Lee sudah mendapatkan semuanya. Namun meski begitu, hidup Lee tidaklah pernah tenang. Ia dihantui oleh rasa bersalah dan selalu berpikir bahwa ia melihat hantu Pong. Sampai pada akhirnya Lee kembali mengingat masa lalu, kebenaran yang terjadi di malam peristiwa itu, di mana sebenarnya Lee lah yang mengajak Pong untuk pergi ke pesta bersamanya. Lee mengajak Pong karena Lee tertarik dengan tawaran menjadi bintang besar yang ditawarkan para pria bajingan itu padanya. Pong sebenarnya sudah memperingatkan Lee karena Pong yakin para pria itu tidaklah baik. Dan ternyata itu benar. Di pesta itu mereka berdua dibius dan diperkosa. Para pria itu memakai topeng dan merekam segalanya. Setelah pesta itu, Pong selalu diancam. Namun Pong kekeh dan mencoba membantah para pria itu.
Namun semuanya berakibat fatal, di mana para pria itu menyebarkan video eks Pong ke media sosial. Semenjak saat itulah Pong menjadi depresi dan dihujat banyak netizen. Pong frustasi dan malah memilih bunuh diri. Lee sadar ia turut andil karena ialah semuanya menjadi kacau. Namun Lee tak mau kehilangan segalanya yang telah ia miliki sekarang. Terlebih telepon dari orang misterius membuat Lee ketakutan. Lee pun meminta saran Miss System, dan Miss System menyarankan agar Lee memanggil arwah janin bayi dan dimasukkan ke dalam boneka kumantong. Demi meminta perlindungan, Lee setuju dan mengadakan ritual pemanggilan. Setelah itu, Lee berdoa memohon perlindungan pada boneka kumantong yang sudah diisi oleh arwah janin. Keesokannya, berita kematian salah satu pria yang melecehkan Pong pun muncul. Saat itu, Huyen, sahabat Lee yang datang berkunjung melihat foto pria yang dikabarkan meninggal. Huyen pun menasehati Lee bahwa ini semua sudah tidak benar, karena sekarang sudah menyangkut nyawa manusia. Namun Lee mencoba tak peduli dan malah menyuruh Huyen untuk pergi. Namun meski begitu, perkataan Huyen ada benarnya. Lee langsung menemui Miss System, dan ia ingin mengembalikan boneka kumantong. Namun Miss System tak setuju. Karena marah, Lee pun membuang semua boneka-boneka itu. Namun anehnya, keesokan harinya boneka-boneka itu kembali ke ruang pemujaan. Semenjak itu hidup Lee bertambah tidak tenang. Ia mulai berhalusinasi dan bermimpi buruk. Namun Lee mencoba mengabaikannya dan kembali ingin membuang boneka-boneka itu. Namun saat Lee ingin membuang boneka-boneka itu, Lee mendapat sebuah kiriman gambar dirinya waktu dilecehkan dulu. Dan ia tak memikirkan hal lain kecuali meminta perlindungan lagi kepada boneka kumantong. Kali ini Lee sadar jika nyawalah taruhannya. Tak ada yang Lee pikirkan selain keselamatannya sendiri. Di sisi lain, Huyen mulai khawatir pada Lee. Ia pun mulai menyelidiki mengenai kelompok elit yang memelihara boneka kumantong. Huyen hanya ingin melindungi sahabatnya itu. Namun naas, Huyen malah dihantui dan mengalami kecelakaan karena itu. Melihat sahabatnya sekarat, Lee menjadi ketakutan dan merasa ini semua memang sudah tidak benar. Lee akhirnya kembali menemui Miss System. Di sanalah Lee menyadari sesuatu tentang semua keanehan ini. Bagaimana Miss System bisa mengetahui nama Kan? Padahal Lee belum pernah menceritakan hal itu pada Miss System. Lee pun pulang dan memeriksa boneka kumantong. Ternyata selama ini di dalam boneka itu ada sebuah kamera pengintai. Lee merasa sudah dibodohi selama ini. Ia selalu meminta sesuatu dan dikabulkan. Jadi inilah sebabnya, yaitu karena seseorang telah mengintainya. Setelah mengetahui kebenaran itu, Kan menemui Lee. Namun ternyata di balik semua yang terjadi adalah Kan sendiri. Semua Kan lakukan untuk membalas dendam Pong dan membongkar siapa dalang di balik bunuh diri Pong. Kan jugalah yang sudah membunuh para bajingan itu. Bagi Kan, Pong adalah segalanya bagi dirinya. Kan rela melakukan apapun untuk Pong. Kan jugalah yang sudah menakuti Huyen karena Huyen berusaha melindungi Lee. Pada akhirnya, Kan juga ingin membunuh Lee. Namun Lee yang juga sudah menyadari kesalahannya, ia pun meminta menebus dosanya untuk terakhir kalinya. Lee mengakui kebenarannya, di mana Pong tidaklah bersalah, melainkan ia hanyalah korban. Namun itu semua sudahlah terlambat. Seandainya Lee mengakuinya sedari awal, mungkin hidupnya tidak akan serumit ini. Pada akhirnya, Kan meninggalkan Lee dan membiarkan Lee mengakhiri hidupnya sendiri. Di masa terakhir hidupnya, Lee kembali melihat Pong yang tersenyum padanya dan memaafkannya. Hingga pada akhirnya, Lee memilih mengakhiri hidupnya dengan melompat dari lantai atas. Di ending kita diperlihatkan dengan plot twist film di mana ternyata Miss System adalah ibu Pong. Pembantu Lee adalah bibi Pong, dan pendeta pemanggil arwah kumantong adalah paman Pong. Mereka semua menjalani peran masing-masing, demi mengungkap semua kebenarannya. Pada akhirnya Kan ditangkap karena telah membunuh. Ending. Eits, tunggu dulu. Di bagian paling akhir, kita diperlihatkan bagaimana Huyen yang sudah memiliki 1 juta lebih pengikut Instagram dan ditawari endorse. Namun Huyen menolaknya dan mengatakan bahwa ia masih ingin fokus menempuh pendidikannya. Pada akhirnya Huyen menjalani kehidupannya menjadi seorang mahasiswi
dan fokus sampai ia lulus. Memang penting mengejar mimpi kita, namun ada baiknya kita melakukannya dengan jalan yang benar. Mimpi memang penting, namun pendidikan juga tak kalah penting. So, see you next!